Rick dan Julin pun menangis tidak henti-hentinya di depan publik. Ternyata itu apa? Air mata buaya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nada akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal tentang sebuah kasus menyedihkan dari Logan City, Queensland, Australia yang menimpa seorang gadis berusia 12 tahun bernama Tiah Lake Elysia Rose Palmer yang lebih dikenal dengan sebutan Tia atau Tiah yang menghilang pada tanggal 30 Oktober tahun 2015. Nah, si Tiah ini merupakan anak angkat. Keluarga angkat Tiah yang panik pada saat si Tiah ini menghilang langsung melaporkan hal ini kepada tim kepolisian, dan 6 hari setelah pengaduan tersebut, tepatnya pada tanggal 6 November tahun 2015, polisi pun akhirnya menemukan Tiah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di 30 km ke selatan tempat Tiah terakhir dilihat. Nah, pada proses penyelidikannya ini terjadi drama yang cukup menarik, karena ada pihak yang berusaha memutarbalikkan fakta dengan bersandiwara. Namun pada akhirnya polisi ini dapat mencium sandiwara tersebut meskipun membutuhkan waktu hampir setahun. Nah, apa dramanya dan bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pemberitaan yang menyebutkan kapan dan di mana Tiah ini lahir dan dibesarkan. Yang selalu disampaikan oleh berita adalah Tiah ini sudah berada di rumah panti asuhan semenjak dia ini berusia 7 tahun. Ibu kandungnya Tiah bernama Cindy Palmer adalah korban dari KDRT dan menyadari bahwa memang suatu hari nanti dia ini akan meninggal karena situasinya yang terpuruk itu. Dia pun khawatir anaknya ini akan sendirian berada di rumah tersebut, dan sehingga dia ini pun membawa si Tiah kecil ini pergi ke Departemen Keamanan Anak-anak untuk meminta bantuan. Dan pada awalnya ibu kandungnya si Tiah ini mengaku sangat berat hati kali berpisah sama anaknya ini, tapi akhirnya dia ini pun yakin kalau keputusannya ini adalah keputusan yang tepat karena Tiah ini pasti akan lebih merasa aman gitu kalau di sana. Pada saat si Tiah ini berusia 12 tahun, akhirnya Tiah ini mendapatkan keluarga asuh, yaitu keluarga Rick dan Julin Turbon. Mereka ini memiliki 2 putra, Josh Turbon yang berusia 20 tahun dan Trent Turbon yang berusia 19 tahun. Ingat nih nama 2 anak ini ya. Nama mama bapaknya juga Rick sama Julin. Nah, oleh Rick si Tiah ini disekolahkan di sekolah menengah Marsden, dan mereka ini tinggallah di sebuah kota yang bernama Kota Logan, kurang lebih 45 km atau 28 mil selatan dari kota Brisbane. Dan selama Tiah ini diasuh oleh keluarga Turbon ini, Tiah masih berhubungan baik dengan ibu kandungnya Cindy Palmer tadi. Dan sampai situ tuh latar belakang yang diketahui tentang kehidupan si Tiah ini sampai akhirnya dia ketemu keluarga asuhnya. Tuh apa yang terjadi selanjutnya sama si Tiah Lake ini? Pada tanggal 30 Oktober tahun 2015, Rick ini mengantarkan Tiah ke sekolahnya seperti biasa. Namun sampai malam hari Tiah ini nggak balik-balik. Akhirnya si Rick yang panik ini langsunglah membuat laporan ke polisi bahwa memang anak asuhnya ini telah menghilang. Rick pun juga memberitahu kepada polisi bahwa dia ini terakhir kali melihat Tiah ketika dia ini mengantarkan si Tiah ke sekolah itu pagi-pagi tadi tuh. Dan ketika ditanya lebih jauh kemungkinan apa yang mungkin terjadi kepada anak angkatnya ini, Rick mengatakan bisa jadi aja kalau si Tiah ini melarikan diri dari rumah mereka. Dan si Julin pun, istri dari si Rick atau ibu angkatnya si Tiah, pun menguatkan pernyataan dari lakinya dengan mengatakan bahwa kejadian hilangnya si Tiah ini sudah sekian kali terjadi, Pak, katanya. Tiah tuh memang sering nggak pulang ke rumah, Pak, kata si Julin. Sempat terbersih dalam hati polisi itu. Kalau memang udah sekian kalinya anakku ini hilang, kenapa baru sekarang kau lapor ke polisi, ya kan? Kenapa yang sebelum-sebelumnya nggak pernah kau lapor? Sempat kepikiran tuh di kepolisian, tapi waktu itu nggak diambil pusing sama tim kepolisian, Mereka lebih fokus ke laporan terakhir ini soal hilangnya si Tiah. Karena memang yang terpenting untuk mereka pada saat itu adalah menemukan si Tiah inilah terlebih dahulu, ya kan. Akhirnya setelah laporan itu dilakukanlah itu pencarian besar-besaran. Dan berhari-hari kemudian setelah pencarian yang dikerahkan oleh tim kepolisian ini, tubuh Tiah pun ditemukan pada tanggal 6 November di tepi sungai Pimpama sekitar 50 km atau 31 mil dari rumah keluarga angkatnya ini, rumah keluarga Turbon. Pada saat itu Tiah ditemukan sangat mengenaskan, di mana dia ini ditemukan hanya menggunakan pakaian dalam dan tubuhnya ini sudah dalam keadaan yang sangat-sangat membusuk. Sampai nih polisi itu pada awalnya tidak dapat menentukan apakah ini mayat laki-laki atau perempuan. Setelah menemukan mayat tersebut, polisi pun langsung memasang garis TKP besar dan tim forensik langsung menyisir daerah tersebut untuk bisa mendapatkan petunjuk atau bukti-bukti yang dapat dipakai untuk menangkap si pelaku perbuatan keji ini. Polisi pun menghimbau kepada siapapun yang berada di daerah sekitar tempat kejadian pada minggu itu menjelang penemuan jasadnya si Tiah untuk melaporkan sesuatu yang mereka anggap mencurigakan.
Dan setelah polisi ini melakukan tes DNA di hari yang sama pun akhirnya polisi mengumumkan bahwa betul jasad yang ditemukan itu adalah Tia. Awalnya kan gak diketahui, cewek cowok aja gak ketahuan waktu itu saking udah busuknya badan si Tia tuh Dan dari sini semua penyelidikan dimulai Nah, kasus pembunuhan Tia ini memang pastilah banyak kali menyita atensi masyarakat umum ya kan. Pada tanggal 8 Novembernya 300 orang langsung berkumpul di tempat terakhir si Tia ini dilihat. Mereka menyalakan lilin di sana untuk menunjukkan ya rasa berduka mereka, dan pemakaman untuk Tia pun dilakukan di tanggal 14 November tahun 2015. Dan di hari pemakaman si Tia ini para pelayat memakai baju berwarna ungu bertuliskan nama Tia, dan pemakaman itu dihadiri 600 orang Dan selama proses ini berlangsung, keluarga Turbon ini terlihat sangat sedih juga. Iyalah, anak angkatnya lah pula ya kan. Rick dan Julin pun menangis tidak henti-hentinya di depan publik. Ternyata itu apa? Air mata buaya. Kenapa? Nah, dulu ini mau ceritain ya. Nah, polisi Queensland pada saat itu mengakui bahwa mereka mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana si Tia ini meninggal 70 siswa dari sekolah Tia pun telah diwawancarai oleh polisi dan dari hasil wawancara ini akhirnya polisi tahu kalau di hari Tia menghilang, tepatnya di tanggal 30 Oktober itu, dia ini bolos sekolah. Padahal dia terlalu bapak ya kan. Pun para masyarakat yang mempunyai catatan kriminal di sekitar daerah tempat mereka tinggal, semuanya udah diwawancara polisi Tapi hasilnya juga masih nihil. Nggak ada yang tahu siapakah yang sudah melakukan perbuatan keji kepada si Tia ini. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Novembernya, polisi dan sekitar 20 sukarelawan layanan darurat negara bagian Queensland langsung menggeledah semak dan saluran air di dekat sekolah menengah negerinya si Tia. Tetapi usaha ini pun belum memberikan hasil sama sekali Mereka masih nggak nemuin petunjuk sedikit pun atau petunjuk penting yang dapat membantu memecahkan kasus ini Sampai-sampai nih ya polisi menawarkan hadiah uang tunai 250.000 dolar Australia, kurang lebih sekitar 2,6 miliar untuk masyarakat yang mungkin mempunyai petunjuk atau informasi gitu Ya biar bisa dipecahkan lah cepat kasusnya si Tia ini kan. Kesian lah Tia. Dan nggak mau tinggal diam Pada tanggal 14 Maret 2016, ibu kandung Tia yaitu si Cindy muncullah ini ke publik ya kan. Dia dengan sukarela diwawancarai oleh sebuah program TV memohon kepada siapapun yang mempunyai informasi penting untuk melapor kepada tim kepolisian. Ya pastilah dia ini ingin kasus kematian anak kandungnya yang sudah berbulan-bulan belum ada perkembangan ini supaya bisa cepat terungkap ya kan. Biar apa? Biar pelakunya cepat ketangkap. Dan akhirnya setelah hampir 7 bulan tanpa petunjuk yang pasti, tiba-tiba polisi ini menerima telepon dari penelpon anonim yang memberitahu bahwa Trent Turbon, siapa? Putra dari si Rick ini mungkin pernah melecehkan Tia secara seksual Nah, dapat di petunjuk baru nih kan. Petunjuk baru setelah 7 bulan tanpa apa-apa. Nah, dapat tersangka lah ini polisi kan. Tersangka dengan motif yang masuk akal gitu Masuk dalam pantauan nih keluarga si Turbon. Dan penelpon anonim itu juga melaporkan bahwa di malam sebelum hilangnya si Tia, keluarga ini lagi ngadain rapat. Karena mendapatkan petunjuk dari si penelpon anonim itu, polisi pun akhirnya kemudian menyadap rumah keluarga Turbon, di mana mereka mendengarkan Rick dan si Julin ini melatih putra-putranya untuk menceritakan alibi mereka kalau polisi menanyakan sesuatu tentang Tia. Contoh nih misalnya, nanti kalau misalnya polisi nanya kayak gini, kalian berdua harus jawabnya gini ya. Udah diarahin tuh sama orang tua mereka. Kedengaran itu dari rekaman sadapan tadi tuh Tapi walaupun demikian, belum cukup kuat bukti nih untuk bisa dijadikan alasan penangkapan mereka. Cuma ngomong kayak gitu, jangan-jangan ini bermakna lain, bukan ingin membunuh si Tia, bukan soal rahasia kematiannya si Tia ini. Jadi masih terus dipantau lah ini keluarga ini sama polisi kan. Terus di bulan ke-11 masa investigasi ini, pada tanggal 13 September tahun 2016, polisi pun langsung menyita sebuah mobil Ford yang ternyata setelah diselidiki mobil tersebut adalah milik Rick yang ia jual setelah hilangnya si Tia. Makin menguatkan analisa polisi lah ya kan tentang keluarga si Turbon ini. Ngapain kau jual mobil waktu si Tia ini hilang? Harusnya kau cari anakmu lah. Dari situ polisi makin yakin jangan-jangan mereka inilah yang menyebabkan si Tia ini mati. Dan kemudian keluarga Turbon ini akhirnya diseret untuk diinterogasi, dan kemudian menjadi jelas bahwa terbukti mereka ini sudah membohongi polisi. Karena dalam investigasi ini Julin dan Josh, mama sama anak laki-laki satunya ini akhirnya berkata jujur, di mana mereka ini mengatakan kalau Rick telah melakukan sesuatu hal yang buruk kepada Tia.
Jos ini mengatakan bahwa mungkin ayahnya inilah yang sudah membunuh Tiah. Karena bapaknya ini pernah bilang Tiah sudah tidak lagi bersama kita. Dari situ Jos ini pun akhirnya tahu nih apa yang sudah dilakukan ayahnya ini untuk melindungi Tran adeknya. Loh, kenapa dia melindungi si Tran gini? Julin ini pun bercerita kepada kepolisian bahwa seminggu sebelum hilangnya si Tiah, si Tran ini berceritalah sama bapaknya kalau Tran ini sudah melakukan hubungan badan dengan Tiah dan takut kalau si Tiah ini hamil, Ini bukan mau sama mau ya, yaitu Tiah diperkosa gitu sama si Tran ini. Karena takut si Tiah ini hamil, si Tran ini takut dipenjara. Nah, mendengar pengakuan dari anaknya ini, si Rick sama Julin, orang tuanya si Tran ini panik. Rick pun berkata, pokoknya kalian berdua, anak-anakku ini nggak boleh masuk penjara. Karena khawatir dengan kemungkinan ini, Rick ini pun langsung memberitahu ke istrinya, kita perlu memikirkan ini sayang, kita harus menangani ini dengan benar. Nah, barulah pada tanggal 29 Oktober tahun 2015 di malam hari, Rick ini menyuruh Jos dan Tran untuk keluar dari rumah dan berada di mana orang dapat melihat mereka. Ya buat apa? Buat alibi mereka lah ya kan. Pada saat si Tiah ini hilang, Jos sama Tran ini berbarengan dilihat sama orang. Jadi orang ini bisa dikatakan saksi. Enggak, si Jos sama Tran nggak ada hubungannya, orang saya lihat dia di sana kok gitu. Supaya nggak ada kena-mengena atau sangkut pautnya lah dengan si Tiah yang hilang ini Nah, sama halnya juga dengan istrinya si Rick ini pun menyuruh Julin ini untuk pergi ke rumah saudaranya di malam itu, dan di malam inilah Julin dan Jos meyakini bahwa Tiah ini sudah dibunuh oleh Rick. Julin juga menambahkan informasi kalau di malam itu setelah mereka ini pulang ke rumah, mereka berempat ini duduk lah gitu kan di ruang tengah. Di saat itu Rick juga menegaskan kepada keluarganya, jangan bertanya apapun, aku sudah mengurusnya dan cobalah untuk menjadi normal. Semakin sedikit yang kalian tahu semakin baik, itu kata bapaknya. Dan itulah diungkapkan sama Julin dan Jos itu kan ke kepolisian. Tapi dari pengakuan Julin dan Jos ini tidak ada informasi tentang bagaimana si Rick ini membunuh Tiah karena pada malam itu si Tiah ini memang ditinggalkan sendiri di rumah bersama si Rick. Dua anaknya udah sudah pergi, istrinya ke tempat saudaranya. Jadi yang tahu bagaimana dia membunuh si Tiah ini cuma si Rick. Dan akhirnya setelah dipush terus sama polisi, Rick pun mengakui sudah menghabisi nyawanya Tiah Lake. Pun dia mengakui bahwa dulunya tidak hanya Tran saja yang sudah pernah melecehkan si Tiah, melainkan Rick juga pernah memperkosa si Tiah. Dan memang hal ini dilakukan oleh si Rick dikarenakan dia ini ingin melindungi keluarganya, tapi dengan cara membunuh orang lain. No way. Dan pada tanggal 20 September tahun 2016, polisi pun langsung mendakwa Rick Turbon atas pembunuhan Tiah Lake, sumpah palsu dan upaya untuk memutarbalikkan proses peradilan. Rick dijatuhkan hukuman seumur hidup dan dia ini juga sempat pingsan tidak lama setelah penangkapannya. Dan polisi di sana menduga dia ini sepertinya sempat meminum pil sesaat sebelum penangkapannya dalam upaya bunuh diri. Dan Rick Turbon pun tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2036 besok. Selain itu, Tran Turbon juga didakwa melakukan incest dan pelanggaran sumpah palsu. Saudaranya Jos dan ibunya Julin pun didakwa dengan sumpah palsu juga dan menghalangi proses investigasi. Dan akhirnya mereka ini mengaku bersalah dalam persidangan terpisah. Tran menerima hukuman 4 tahun tetapi akhirnya dibebaskan bersyarat setelah 16 bulan masa penjaranya. Saudara laki-laki dan ibunya juga udah bebas setelah mereka menyelesaikan hukuman 3 dan 6 bulan penjara aja. Oke, jadi itu tadi cerita tentang pembunuhan Tiah Lake Palmer. Sekali lagi semoga saja kejadian-kejadian seperti ini tuh nggak keulang lagi. Buat apa kok ngangkat anak kalau sampai akhirnya kok kayak gini gitu loh. Maksud aku tuh kan kalau memang kalian ragu mau ngangkat anak, ya ngapain kau angkat? Mending kau tambah lagi satu anak kandungmu ya kan. Daripada kau angkat dulu kau siksa, kau lecehkan sampai tuh menghilangkan nyawa. Memang nggak ada kasihan lah si Tiah ini kan. Udah lama dia di panti asuhan, berharap mendapatkan orang tua asuh yang menyayanginya. Tiah ini pun pasti udah percaya kali sama keluarganya si Turbon ini ya kan. Tapi malah digitukan ya. Dan sekali lagi aku nggak pernah bosan buat ingetin kalian untuk terus berhati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan semoga Wawa di sini dan siapapun yang nonton di sini dijauhkan dari bahaya-bahaya ini Dan yang jelas aku sangat berharap semoga Wawa di sini tetap menjadi manusia yang terus berusaha berbuat kebaikan kepada orang lain. Amin. Dan aku yakin Wawa di sini juga pasti akan tetap terus berusaha menjadi manusia yang terus berbuat baik kepada sesama. Mantap. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.